Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam literasi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yulianti. Saya salah satu pembimbing untuk tantangan Leksam Bedas 2026. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Banjaran, Subrayon 02. Pada kesempatan ini, saya akan mereview sebuah buku. Namun, sebelumnya, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Di dalam kamar ada meja. Di atas meja ada pepaya. Ayo kita gemar membaca supaya bisa melihat dunia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati. Buku yang akan saya review pada kesempatan kali ini berjudul Dahsyatnya Terapi Puasa, yang ditulis oleh Ubadillah Syaiful Ahyar. Penerbit Nakhilah Pustaka Jakarta tahun 2007 dengan tebal buku 136 halaman. Untuk mereview buku ini, saya menggunakan metode AI dengan singkatan alasan, isi, dan hikmah. Nah, hadirin semuanya, alasan kenapa saya membaca buku ini, saya tertarik dengan judulnya karena di sini tertulis frasa kata terapi puasa. Saya merasa heran dan penasaran mengapa puasa yang merupakan suatu bentuk ibadah ritual bisa disebut sebagai suatu bentuk terapi. Padahal kata terapi itu erat kaitannya dengan metode penyembuhan penyakit. Dalam pikiran saya, judul tersebut menyandingkan dua hal yang bertolak belakang di mata orang awam. Namun, penulisnya berani untuk mempertemukan dalam suatu pembahasan berupa sebuah buku. Selanjutnya, isi buku ini membahas ibadah puasa dari sudut pandang yang selama ini tak pernah disentuh oleh ulama klasik. Ilmiah yang dimaksud adalah berdasarkan ilmu sains di zaman modern yang berkembang pesat seperti ilmu medis, psikologi, dan sosiologi. Di sini dijelaskan bahwa puasa yang sesuai syariat Islam akan memberikan manfaat kesembuhan dan dari suatu penyakit bagi para pelakunya. Hebatnya, tidak hanya penyakit fisik saja yang bisa disembuhkan, tapi juga penyakit jiwa dan penyakit sosial yang diderita oleh seseorang. Ketiga penyakit tersebut bisa diupayakan kesembuhannya dengan melakukan suatu terapi yang berupa puasa. Nah, memang terdengar ajaib. Puasa yang bersifat pasif dan sederhana seperti itu ternyata bisa dijadikan sebagai suatu terapi penyembuhan tanpa perlu melakukan tindakan intervensi aktif terhadap seseorang pengidap penyakit fisik, jiwa, maupun sosial. Di buku ini
disebutkan contoh-contoh penyakit yang terkategori fisik, jiwa, maupun sosial. Dan dibahas satu persatu kaitannya dengan ibadah puasa umat Islam. Nah, Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya hikmah yang bisa saya ambil setelah membaca buku ini adalah: 1. Meningkatnya kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang abdillah atau hamba Allah yang patuh terhadap perintah dan larangannya. Terus yang keduanya, meningkatkan motivasi mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai seorang khalifatullah yang bertugas memakmurkan bumi. Bapak Ibu yang saya hormati dan hadirin sekalian, alhamdulillah sekian review buku yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Buah ceri, buah duku, dicampur gula enak sekali. Saya Yuli telah mereview buku, pamit undur diri. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.